Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyiwardani, mahasiswa semester 1 jurusan Sistem Informasi dari Institut Teknologi Mitragama. Pada video ini, saya akan membeberkan beberapa hal tentang korupsi. So, enjoy for this video guys! KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan sektor publik lainnya. Korupsi dapat mengambil berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penyuapan, penggelapan dana publik, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, korupsi merugikan masyarakat secara luas karena menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya seringkali disalahgunakan oleh oknum yang korup. Korupsi memiliki dampak sosial dan ekonomi, seperti perusakan etika sosial. Korupsi bukan hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga merusak integritas dan etika sosial. Ini menciptakan budaya di mana perilaku tidak etis diterima dan dianggap sebagai normal. Pembangunan ekonomi terhambat. Korupsi menciptakan iklim ketidakpastian bagi investor dan perusahaan. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi karena investasi terhenti dan sumber daya tidak dioptimalkan. Ada beberapa hal yang menjadi akar terjadinya korupsi, yaitu ketidaksetaraan sosial. Korupsi seringkali muncul sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Mengatasi akar masalah ini adalah kunci untuk mengurangi insentif untuk terlibat dalam korupsi. Kurangnya transparansi. Institusi yang kurang transparan menciptakan peluang bagi praktik-praktik korum. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah penting untuk memerangi korupsi. Untuk pemberantasan korupsi sebenarnya, ada hal yang bisa dilakukan, seperti reformasi hukum. Penguatan dan reformasi sistem hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan efisien adalah langkah yang krusial. Teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi dan inovasi dalam administrasi publik dapat mengurangi peluang untuk korupsi. Misalnya, dengan memperkenalkan sistem pembayaran digital dan e-procurement. Pelibatan masyarakat. Memperdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong pemberantasan korupsi. Pentingnya kerjasama internasional. Korupsi seringkali melibatkan batasan-batasan nasional. Oleh karena itu, kerjasama internasional seperti pertukaran informasi dan koordinasi penindakan hukum antar negara menjadi esensial dalam upaya pemberantasan korupsi. Pandangan ke depan. Melihat ke depan, peran edukasi dan pembangunan kesadaran masyarakat sangat penting. Mengajarkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini dapat membentuk generasi yang tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik korup. Untuk perilaku korupsi di Indonesia sendiri menurut laporan KPK, selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023, mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten atau kota, yakni sebanyak 29 kasus. Lalu di instansi kementerian atau lembaga, ada 26 kasus.
BUMN atau BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus. Dari segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sejak awal tahun 2023 dilakukan pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, yaitu sebanyak 39 kasus. Kemudian yang pelakunya pihak swasta ada 26 kasus, wali kota atau bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus. Ada pula perkara korupsi yang pelakunya anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga atau kementerian, dan gubernur masing-masing 1 kasus, serta profesi lainnya 9 kasus. Closing from me. Banyak yang mengatakan manusia sama seperti binatang, hanya akal yang membedakan. Jika tidak ingin disebut binatang, maka kendalikanlah hawa nafsumu jika itu hanya untuk memenuhi keinginan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.